mungkin aku nggak on cam karena kameraku rusak. Kita langsung mulai aja ya. Kalau gitu ke materinya. Wait, where is it? Oke, kita bakal bahas kriptografi. Oh, sorry. Kita bakal bahas kriptografi. Wait, belum share screen, gitu. Sorry. Oke. BTW udah kelihatan belum share screen-nya? Aman nggak? Aman, oke. Oke. Oh, wait. Oke, kita bakal maksudnya aku bakal bahas topik kedua dari CTF, kriptografi. Pertama-tama aku mau overview dulu kenapa di CTF itu ada kriptografi. Pertama, apa ya? Pertama tuh kriptografi itu termasuk kategori yang bisa farming point. Jadi ya, biasanya soal-soalnya tuh either dia sanity check atau enggak yang benar-benar zero solve atau bisa solve 1-2 tim doang gitu. Jadi ya itu untuk overview-nya. Terus apa sih kripto itu? Jadi kripto itu tuh menurut aku itu kayak suatu seni atau kayak suatu cara atau latihan buat kalian memahami apa sih problem yang dikasih sama setnya gitu. Jadi kayak in a nutshell, competitive programming in a nutshell, cuman mungkin lebih ke mathematics. Dan di kripto bahasa utama. Tapi kalau misalkan kalian prefer pakai bahasa lain gak apa-apa. Cuman biasanya di sini tuh lebih sering pakai bahasa Python gitu. Terus selanjutnya kita harus tahu dulu ada tools apa aja. Wait. Oke, kita harus tahu dulu ada apa aja toolsnya. Biasanya dipakai itu ada Python, terus ada SageMath, ada Linux, ada FactorDB. Nah, pertama Python. Mungkin dari kalian udah ada yang familiar sama Python, atau beberapa udah ada yang pernah main sama Python. Malah. Buat versinya sebenarnya bebas, cuman kayaknya 3.11 atau 3.12 yang recent. SageMath itu apa sih? SageMath itu intinya SageMath itu intinya kayak kalau kalian tahu Wolfram Alpha, nah Wolfram Alpha itu bisa kita import ke Python. Jadi kayak dia tuh kalkulator yang scope-nya banyak gitu. Dan kalau misalkan kalian mau baca-baca, ini bisa ke dokumentasinya, aku juga udah ngasih di PPT-nya, nanti aku bakal kasih. Terus kita kita untuk beberapa soal butuh Linux. Recommended-nya itu Ubuntu 22 karena Sage itu dia support di Ubuntu 22 gitu. Kalau Ubuntu 24 aku belum nemuin cara install yang proper buat SageMath. Terus atau enggak pakai Arch Linux. Kalau kalian suka pakai Arch Linux. Terus kita juga bisa menggunakan FactorDB. Nah, FactorDB itu apa? FactorDB itu dia mirip virus total, kalau kalian tahu. Jadi kita tuh bisa report virus yang ada di, misalkan kalian ketemu virus atau ketemu apa, kan kalian bisa report ke sini. Dan juga kalian juga bisa ngecek kayak ya pokoknya data-data si virusnya gitulah. Nah, sama kayak FactorDB, intinya dia itu bisa cari faktor prima dari suatu modulus. Tapi faktor primanya itu biasanya udah dilaporin gitu sama orang lain. Jadi misalkan aku angka random kayak gini, bisa aja dia gak ketemu. Jadi kalau misalnya kita factorize, oh ternyata udah ada yang report di ini fully factorized. Nah ini si faktor-faktornya. Jadi ada 3/3, ada 31, 37, 41, 27. Jadi itu. Dan faktornya ini all prime ya. Jadi kita nyari faktor prima. Terus kita juga bisa ngecek statusnya. Kalau misalkan FF itu composite, dia juga fully factor. Kalau
CF itu komposit dengan faktor yang diketahui, kalau C itu komposit tapi faktornya belum tahu gitu. Nah biasanya kalian either nemuin problem yang faktornya itu yang F atau fully factor atau enggak yang C gitu, yang komposit tapi faktornya nggak tahu. Itu mungkin untuk overview-nya. Terus buat packages kita bakal menggunakan PyCryptodome buat Python ya. Ini khusus Python, PyCryptodome. Terus kita bakal pakai PWM tools kalau misalkan si challenge-nya itu pakai socket. Jadi kayak kita bisa netcat gitu. Terus sage.all ini kayak buat import si sage mesh-nya ke Python. Terus kita pakai zlib sama Gympy itu. Gympy itu kayak dia build in C. Terus bisa dia tuh library calculate kayak math, cuman dia di build di C gitu. Kurang lebih gitulah. Terus buat playground di mana aja? Oi, kenapa? Oh, oh sorry. Wait ya. Oke, sorry. Buat playground itu di mana aja? Uh, Pertama, opsi pertama crypto hack. Jadi kalian cari aja crypto hack di Google gitu. Nah ini udah ada challenge, terus ada courses. Kalau saranku kalian kelar dulu courses-nya. Jadi kayak beginner, intro, model aritmetik, terus ada symmetric cryptography, ada public key, sama ada elliptic curve. Ya kurang lebih gitu. Terus kalau kalian cek isinya, dia bakal ada banyak challenge. Oh harus login dulu. Wait, coba. Ini bakal ada banyak challenge. Wait, where is it? Atau langsung di scroll? Langsung di challenge aja deh. Misalkan kita mau ngerjain soal di general gitu. Nah, nanti bakal ada banyak soal. Di sini contoh ada ASCII. Jadi ini deskripsinya. Terus nanti kalian bakal ada menu buat submit flag di sini ya. Aduh, klik dong. Ini bukan ada menu buat submit flag di sini. Terus kalian harus kerjain dulu gitu. Ya kurang lebih gitu. Terus yang kedua ada hack the box. Kenapa? Oh, sorry. Terus ada hack the box. Nah, hack the box ini sebenarnya nggak cuma kripto ya. Kalau di kalian buka si hack the box-nya, itu dia gak cuma kripto. Tapi ya udah deh, nanti kalian akses sendiri aja buat menghemat waktu. Terus ada Crypto Pulse. Nah, Crypto Pulse itu dia mirip Crypto Hack, cuman dia anggapannya kayak pendahulunya Crypto Hack gitulah. Mirip sama Crypto Hack si Crypto Pulse ini. Sama kalian coba join International CTF. Biasanya tuh di CTF Time ada banyak, biasanya di TF Time banyak. Buat kalian yang nggak tahu sih TF gitu lah. Kalau kalian tahu Codeforce, kan kalau Codeforce itu di computer programming. Kalau di CTF itu kita pakai CTF Time. Nah di CTF Time biasanya ada info-info lomba terbaru. Contohnya ini JL CTF, dia Jumat besok jam 8 malam UTC, berarti tambah 7 lah. Berarti hari Sabtunya ini. Ya kurang lebih gitu. Terus gimana cara belajarnya sih? Gimana cara belajar kripto gitu kan? Soalnya kan kripto ini tuh dia tuh sangat-sangat sangat-sangat matematis. Jadi kayak udah kebiasa gitu. Nah, buat belajar
Oke, ini kurang lebih roadmap-nya. Jadi ada cukup banyak. Kalau yang pertama itu kita belajar math. Jadi kalau misalkan di awal-awal tuh ada number theory, ada divisibility atau GCD. GCD itu FPB lah kalau di bahasa Indonesia. Terus factorization, terus angka prima, terus congruence atau Chinese Remainder Theorem atau CRT di sini. Terus ada quadratic residues, terus ada cubic elliptic curves. Ya kalian bisa baca aja di sini ada banyak. Tapi saranku kalian start dulu dari fondasinya. Kalau udah dari fondasi, kalian bisa masuk ke si RSA atau enggak masuk ke symmetric cipher atau yang di sini yang basic. Jadi ada pembagiannya. Ini kan ada foundations, terus ada basics, terus ada advanced sama ada advanced yang lanjutannya gitu. Kurang lebih overview-nya gitu aja. Nah, sekarang aku bakal bahas biasanya di kripto-kripto atau lomba-lomba di Indonesia tuh bahas apa aja sih gitu? Apa common exploit-nya gitu? Ada apa aja? Oke. Wait. Oke. Yang pertama kita bakal bahas asymmetric encryption. Nah, asymmetric encryption tuh apa sih? TLDR-nya tuh kayak anggapannya kamu punya gembok. Buat gemboknya itu kamu pakai misalkan pakai kunci A, tapi bukannya harus pakai kunci B gitu. Jadi kunci buat ngelock sama ngebukanya beda. Ya kurang lebih asymmetric encryption gitu aja. Dan kita bakal fokus sama RSA dulu, sama reverse shared annulment. Nah, buat yang nggak tahu RSA itu salah satu algoritma asymmetric encryption yang ditemukan sama 3 orang. Jadi kayak namanya tuh beneran diambil dari 3 orang. Ini ada reverse shared annulment. Ya, kayaknya ketukar. Cuman ya udah itu gak terlalu penting. Nah, terus kita bakal masuk ke cryptosistemnya. Gimana sih si RSA bekerja? Jadi ya ini secara encryption-nya harus di make sure dulu M-nya kurang dari N, terus bikin ciphertext-nya dari C bla 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 pokoknya gitu. Tapi ya itu bullshit. Jadi aku langsung jelasin aja. Jadi di RS1 ada 3 parameter. Biasanya ada N, terus ada E, sama ada C. Nah, N itu biasanya kita sebut sebagai si modulusnya. Suatu modulus dari beberapa bilangan prima gitulah. Nanti aku bakal jelasin. E itu satu eksponen, dia sifatnya public. Dia sifatnya public. Terus C itu adalah ciphertext. Ciphertext. Ciphertext ini apa? Contohnya, aku punya flag. Contohnya flagnya isinya CTF, ITB, terus isinya tes gitu ya, tes. Nah, nanti dari flag ini dengan menggunakan RSA, dia bakal berubah menjadi suatu bilangan acak, bukan bilangan acak sih, pokoknya integer gitulah, integer yang size-nya cukup gede, dengan size besar gitu, dengan size cukup gede. Jadi yang awalnya dia bentuknya bytes atau dalam bentuk ASCII, kita ubah jadi integer gitu. Kurang lebih gitulah. Oke. Terus itu apa? Itu anggapannya ya tadi kan kita butuh 2 kunci. Nah, ini tuh sebagai public key-nya. Dia sebagai public key. Jadi bakal di-share. Jadi kita tahu nilai E-nya. Dan N itu adalah modulus. Dia dibentuk dari 2 bilangan prima. Biasanya itu P sama Q. Nah, P sama Q ini dapat dari mana? P sama Q ini biasanya kita generate secara random. Contohnya, kita mau P-nya itu bilangan prima dengan besar 512 bits. Q-nya misalkan 512 juga. Berarti, expected-nya si N itu bakalan sebenarnya ya kurang lebih aja, kurang lebih bentuknya bisa kayak gitu. Pertama, anggaplah begini.
kita mengalihkan dua bilangan prima, contohnya 2 sama 3, kan 6. Itu komputasinya cepet banget kan? Berarti kita secara enkripsi cepet banget. Iya. Secara enkripsi cepet banget. Nah, tapi gimana kalau kita reverse gitu? Kita reverse. Contohnya ada suatu modulus yang gede banget, yang 1024 bits tadi. Terus kita mau cari nih, pertama satu syaratnya dia memiliki faktor. Kedua, faktornya itu harus bilangan prima gitu. Ini kan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi komputasinya itu akan lebih banyak dan juga lambat. Jadi RSA itu dipakai karena ya secara enkripsi dia cepat. Ya cuma ngaliin dua bilangan doang kan secara umum. Dan juga dekripsinya tuh lama kalau kalian nggak tahu algoritma yang dipakai gitu. Atau nggak tahu nilai P sama Q-nya. Nggak tahu nilai P sama Q-nya. Jadi kita harus nyari faktor dulu secara brute force gitu. Misalkan 1024 bit berarti ya bakal lama banget. Bakal bertahun-tahun gitu. Nggak tahu juga. Ya kurang lebih gitu. Nah sekarang dia tuh skemanya gimana sih? Kita bakal masuk skema dari si RSA. Wait. Oke. Pertama kan tadi kita harus membuat, kita harus pick dulu. Satu, pilih dua prima yang size-nya gede. Kenapa? Ya, Iya. biar Dari Cibubur. Oke. Kita pilih dua bilangan prima yang cukup besar. Kenapa? Soalnya kalau kalian cuma milih 2 sama 3, kan hasilnya 6. 6 itu gampang gitu buat dicari faktor primanya. Jadi kayak ngapain gitu kan. Nyampe kok. Kita pilih dua bilangan prima yang besar. Terus lagi ada acara soalnya. Kita bentuk N. N itu adalah perkalian dari dua bilangan prima tadi, yang P sama Q gitu. Kita bikin N dari sama dengan P Q. Iya. Terus kita hitung totian. Totian itu ada banyak macamnya, tapi yang paling umum digunakan pada RSA, aduh, kenapa nih? Oh shit. Oke. Yang paling umum digunakan dalam RSA itu, apa jadi kecil aja? Oke. Yang paling umum digunakan itu biasanya yang punya Euler. Bisa ada banyak juga, tapi yang umum itu Euler. Nah, TLDR aja biar kalian nggak pusing derive si totiannya. Totian itu anggapannya cuma nilai, nggak cuman sih, ya tapi secara umum aja lah. Secara umum itu dilambangin sama Pn. N itu yang modulus ini sama dengan P-1 kali Q-1. Jadi anggapannya cuman P kali Q, tapi masing-masing dikurang 1 gitu. Ya kita udah dapat sih totiannya. Berarti yang itu kelihatan. Kita dapat totiannya. Terus kalau udah gimana? Kita pilih public exponentnya atau si public key-nya. Caranya gimana? Ya udah, kita bisa randomly pick, tapi ada syaratnya. Syaratnya itu GCD. GCD itu kayak KPK lah kalau di bahasa Indonesia. GCD dari E sama Euler tadi. Iya, ini aja. Sama Euler tadi itu harus sama dengan 1. Atau artinya si E sama si totian itu mereka saling coprime gitu. Saling coprime. Mereka saling coprime. Biasanya yang dipakai di secara umum itu E-nya kita kasih nilai 65537 atau secara polinomial itu 2 pangkat 16 tambah 1. Itu sebagai konsensus bersama aja sih, agak wajib. Cuman ya harus memenuhi syarat tadi. Kalau misalkan di GCD, si E sama totiannya itu harus sama dengan 1. Ya, kurang lebih gitulah. Terus, itu kan buat
enkripsi, kita udah dapat E sama udah dapat N. Nah, kalau dekripsinya gimana? Dekripsi kita harus punya private key. Kita harus punya private key. Private key itu bisa dilambangin sebagai D. Kalau misalkan di RSA, D itu dia kongruen sama nilai dari E pangkat min 1 dalam domain mod Totian si N ya. Ya kurang lebih gitu. Nah, karena dia kongruen, artinya apa? Artinya ada K elemen bilangan integer, gimana sih lambangnya? Z, ya pokoknya gitulah, Z strip 2. Jadi kita bisa bikin si D-nya itu sebagai ED sama dengan 1 tambah K dikali Totian dari N. Nah, K ini apa? K ini tuh biasanya kita cari secara brute force. Jadi kayak biasanya kalau kita ngubah congruence menjadi sama dengan, itu kita perlu nambahin K. K itu sebagai pengali, kayak kelipatan gitulah. Kelipatan dari si Euler-nya yang menyebabkan nilainya valid gitu. Ya kurang lebih gitulah. Oke, jadi kita udah tahu cara derive N gimana. N itu kan Peki. Terus cara dapat E gimana. Biasanya 65537 dikasih soal. Ini nggak terlalu usah dipikirin. Kita juga udah tahu cara nyari D-nya. D-nya itu ya dari persamaan ED sama dengan 1 tambah K Totian N. Ya kurang lebih gitu. Selanjutnya, karena kita udah tahu cara mendapat parameternya, ya udah. Biasanya tuh di enkripsi. Kita mulai proses enkripsi flag. Enkripsi flag, itu kan tadi kita udah tahu. Kita pengen ubah flagnya jadi suatu ciphertext atau C atau flagnya lah. Yaudah aku jangan tuliskan flag aja. C kongruen sama flag di pangkat E dalam domain mod N. Di sini ada mod N. N itu yang modulus tadi, yang N gede sama N kecil sama aja lah pokoknya di dalam scope ini. Terus kalau ngedekripsi, itu kita pakainya flag congruence dengan C atau ciphertext tadi, dipangkatin sama private key-nya atau D dalam modulo N. Paling gitu aja gitu. Nah sekarang, real case-nya gimana kalau di CTF? Aku bakal ke kodenya sekarang. Wait. Kodenya mana? Nggak bisa dipencet ya? Oh. Oke. Aku udah siapin sebuah soal. Biasanya kita akan menggunakan crypto util number di bagian ini, atau aku zoom in. X dulu. Nah. Anggap aja aku punya flag. Ini fake flag, cuman ya anggap aja kita harus recover inilah. Biasanya tuh di CTF dia bakal dikasih fake flag. Misalnya fake flag gitu. Gak yang asli, jadi jangan submitnya di sini. Terus ya kita bakal pilih 2 bilangan prima. Buat contoh yang ini aku bikin kecil aja biar kita nemu si faktor dari N. Kita pilih P get prime 80, artinya kita ambil P dengan besar 80 bit. Begitu juga dengan key. Terus kita bikin modulonya atau si N-nya itu sama dengan P kali key yang udah dijelasin tadi. Nah, kita cek apakah flag-nya ketika diubah ke integer itu size-nya kurang dari N. Oke, boleh. Kita cek apakah si flag-nya itu kurang dari N. Kalau misalkan nggak kurang dari N, ya nggak memenuhi, maksudnya kayak nggak bisa dijadiin cal gitu. Terus E-nya ya kayak biasa 65537. Ini D sebenarnya kenapa aku tulis ya? Harusnya nggak perlu. Ya ini buat proofing aja. Terus ciphertext. Nah, ciphertext ini ada POW, pokoknya ada segmen ini POW B2L flag EN. Nah, bagi yang belum tahu di Python, POW itu apa? Kan biasanya kalian taunya POW itu dua parameter. Jadi kayak POW, misalkan POW AB. Artinya kalau di Python itu kan
A pangkat B, ya enggak? Nah, kalau misalkan kalian kasih parameter jadi gimana? Misalkan A, B, C, nah itu dia bakal menjadi A pangkat B mod C. Nah, mod itu apa? Mod itu, oh ya aku lupa jelasin, mod itu sisa bagi. Contohnya 5 mod 2 itu sama dengan 1. Karena kan 5 bagi 2, sisanya adalah 1. Jadi kayak 5 mod 2 itu sama dengan 1. Mod C itu juga bakal nyari, kalau dibagi C sisanya berapa sih? Ya kurang lebih gitulah. Oke, kita balik ke soalnya. Terus ya udah, si program bakal kasih kita nilai N, terus ada nilai E, sama nilai C yang udah jelasin tadi. Nah, cara solve-nya gimana? Wait, aku jalanin dulu. Kenapa? Loh. Oke, dia bakal ngasih ini, output.txt. Wait. Solve.py. Oke, ini ya. Oh, bukan. Oh, udah ada. Oke. Cara solve-nya gimana? Ya kita import dulu library yang sama. Ini Copilot. Terus kita parse si nilai-nilainya tadi. Kan ada N. N itu sama dengan si every line strip. Oke. Dia udah paham. Oke. Terus kita cari nilai P-nya dulu. Nah, coba cek. Kita gunain faktor DB buat dapetin si nilai faktor dari N ya. Wait. Dia dapat gak? Oh, gak dapet. Yaudah, kita pakai Sage. Selanjutnya pakai Sage aja. Oke, define N-nya itu sama dengan ZZ. Oke. Ini kan. Oke. Terus kita cek dulu apakah si N-nya prima. Oke, karena enggak berarti kita bisa faktorin. Terus kita cek apakah dia bisa iniin faktornya. Nah, ternyata dia bisa dapetin faktornya nih. Ini ada 6277 dan seterusnya, dan ada 6789 dan seterusnya. Ini yang akan jadi nilai P sama Q-nya. Kita copy ini P-nya, terus ini ya udah ini Q-nya berarti kan sama aja kayak N bagi P. Nah, kita udah dapat nilai P sama Q-nya. Sekarang selanjutnya adalah kita cek dulu apakah si P kali Q itu sama dengan N. Malas keluar. Cek dulu. Oke, gak ada error berarti benar ya. P kali Q-nya itu sama dengan N. Berarti kita udah berhasil faktorin nilai N-nya gitu. Ya udah, selanjutnya adalah kita cari nilai D-nya. D-nya itu kan yang tadi buat decrypt ya. Dengan cara, oh ini udah tahu Copilot-nya, dia ini E pangkat min 1 si totiennya, atau ini aku nah ini enggak import
long to bytes is L to B. Oke. Print L to B flag. Nah, coba kita run. Sekarang. Nah, dia berhasil dapat flagnya. Itu buat soal yang biasanya yang sanity check-nya gitulah, yang mudah. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kita udah belajar RSA. Nah, sekarang apa aja sih common attack-nya? Nah, biasanya di lomba-lomba Indonesia itu ada 3 yang banyak ditemuin. Biasanya ada Coppersmith, terus ada hashtag, sama Frankenwriter. Aku bakal jelasin dulu satu-satu dari Coppersmith dulu. Coppersmith itu apa sih? Coppersmith itu biasanya digunain kalau nilai E-nya itu terlalu kecil. Contoh, tadi kan kita pakai nilai E yang secara umum nilainya itu 65537. Nah, gimana kalau misalkan si E-nya itu kecil banget, contohnya kayak 3. Kalau misalkan E-nya kecil banget, contohnya 3 ini, kita bisa gunain metode yang namanya Coppersmith. Coppersmith. Nah, dia ada banyak cabangnya gitu. Ada short pad attack, ada short pad, terus ada family-nya kayak ada Franklin Writer, terus ada si hashtag. Oke, aku bakal jelasin dulu yang dari Coppersmith basicnya dulu deh, yang basicnya dulu itu ngapain gitu. Anggapannya kayak misalkan aku ya tadi punya N sama dengan Peki, E-nya small, E-nya kecil gitu, small. Terus misalkan kita bisa ubah si equation-nya itu jadi suatu fx. Fx itu artinya polinomial. Polinomial itu berarti kayak degree-nya x itu banyak, contohnya kayak x pangkat 5 tambah x pangkat 4 tambah x pangkat 3 dan seterusnya sampai si koefisiennya, ya kurang lebih gitulah. Itu fx. Di domain integer, jadi di integer karena kita mainan RSA, jadi kita mainan di integer. Misal kita bisa assume kalau anggap aja ada suatu faktor x0 yang memenuhi x0 itu mutlak, nilai mutlak itu kurang dari si n pangkat per d. Nah, dengan nilai si d-nya itu salah satu degree dari f, dia memenuhi degree f. Degree itu ya pangkat ininya lah, pangkat kayak 5, 4, 3, 2, 1-nya kurang lebih gitulah. Dan juga kalau misalkan kita masukin nilai fx0, itu dia bakal kongruen sama 0 dalam modulo n, dalam modulo n besar. Kalau misalkan memenuhi ini, berarti si akar-akarnya yang tadi kayak P sama Q, itu bisa kita temuin dengan cara si Coppersmith ini. Kurang lebih gitulah. Wait. Can I erase this? Mana dia? Oke. Aduh. Yaudah nih aja deh. Ini wajah. Itu buat Coppersmith. Terus selanjutnya ada apa itu dia? Hashtag. Oh ya, hashtag. Itu buat Coppersmith sekarang hashtag. Nah, hashtag itu apa? Hashtag itu anggapannya kamu punya sebuah flag atau message lah. Message yang kamu tahu misalkan kayak CTF ITB. Tapi kamu gunain nilai E yang sama. Terus juga
diiterate sebanyak, ya pokoknya minimal 3 kali lah. Biasanya yang kalau di ini, minimal 3 kali. Contohnya gimana? Misalkan aku punya flag dengan E sama dengan 3. Nah, di enkripsi pertama misalkan aku dapat N, misalkan ya ini contoh doang, misalkan 11, E-nya 3, C-nya 20. Nah, di enkripsi kedua aku dapat N-nya 20 karena beda. Terus N-nya tetap 3 tapi E-nya tetap 3. Terus C-nya 27. Nah, kenapa N-nya bisa beda? Ya karena tadi nilai P sama Q itu kan dipilih dengan random. Jadi bisa aja nilai N-nya beda. Tapi note, di sini nilai E-nya sama. Kalau kalian lihat nih, E-nya sama dengan 3, E-nya sama dengan 3. Jadi dia kayak reuse nilai eksponennya gitulah. Terus misalkan yang ketiga itu nilainya 31, E-nya 3, C-nya berapa ya? 45 contoh. Nah, hashtag itu dia bakal anggapannya utilize itu apa ya? Manfaatin E yang sama ini. Gini. Jadi kalian udah tahu nih E-nya dipakai terus. Jadi kita bisa kayak untuk I itu iterate. Misalkan kayak 1 sampai suatu E lah, sampai satu E. Itu kita bisa cari si vertex itu dia modular atau kongruen sama M pangkat E dalam modulo N ke I. Kurang lebih gitu. Nah, karena kita dapat fakta ini, kita bisa gunain yang namanya Chinese Reminder Theorem. Atau biasanya disingkat jadi CRT. Ya kurang lebih gitulah. CRT itu dia pokoknya kayak ada hubungan per congruence, misalnya kayak A congruence B, B congruence C, C congruence D. Ya kurang lebih gitu. Kita bisa attack pakai CRT. Kalau misalkan problemnya adalah hashtag. Nah, kalau udah gitu gimana? Kita bisa derive, anggapannya kita bisa dapat nilai M besar. Aduh, salah. Kita bisa dapat nilai M besar, di mana M besar itu kongruen sama M pangkat E. Jadi karena dia dalam modulo NI, terus kita udah bisa dapat dengan cara CRT, ya udah kita bisa ubah ini jadi M sama dengan M pangkat E. Nah, terus karena kita udah tahu hubungan M sama dengan M pangkat E, M tadi kan kita aku misalin sebagai flag. Jadi ya udah aku tulis di atas deh. M itu kan sama aja kayak flag pangkat E. Jadi kita bisa dapetin flag dengan cara apa? Dengan cara kita akarin M-nya dengan eksponen. Tapi kita harus cari dulu nilai M-nya yang tadi dengan hashtag. Ya kurang lebih gitulah. Ke metode yang ketiga, ini aku new, ini aja deh. Waktunya sudah cukup ini. Itu ada Franklin Writer. Franklin Writer. Nah, sebenarnya Franklin Writer itu dia mirip sama yang hashtag, tapi bedanya itu kayak apa ya? Wait, aku agak lupa tentang Franklin Writer. Aku cek dulu deh. Oke, dia udah itu. Terus verify. Oh, ini aja. Coppersmith. Verify dulu. Where is it? Oh, oke, aku ingat. Intinya, kalau misalkan si Franklin Writer, itu kita punya nilai N yang sama, modulusnya yang sama. Modulusnya contoh 10. 10 ini kita reuse, misalkan ada 2 enkripsi, satu pakai N-nya 10, yang kedua dia juga pakai N-nya sama dengan 10, dengan nilai eksponennya kecil banget, contohnya kayak 3 atau 13, ya ini contoh aja. Nah, dengan nilai N yang di reuse ini, kita
bisa bikin model matematika. Contoh dari enkripsi 1 kita dapat C1, dia modular sama flag 1 pangkat E dalam modulo N. Karena N-nya sama jadi kita bisa anggap sama. Terus si C2 itu dia modular sama flag 2. C2-nya itu dia modular sama suatu nilai, anggap aja ada suatu konstanta, kita bikin AM, jangan AM, A flag plus B pangkat E mod N. Kita modelin kayak gini. Nah, kita bisa ubah dia jadi suatu persamaan polinomial. Contoh, F1X itu dia bakal jadi X pangkat E dikurang C1. Dan F2X itu dia bakal jadi AX plus B pangkat E dikurang C2. Nah, nanti kita cara attack-nya gimana? Kita cari nilai GCD dari GCD dari F1 sama F2. Kita nyari nilai GCD. Nah, kalau kalian lupa, GCD itu sama kayak FPB. Contoh kayak 6 sama 3, berarti kan GCD-nya 3, ya itu harusnya kalian udah tahu lah. Kita cari FPB-nya dari nilai F1 sama F2 dari X yang dimasukin. Nanti kita bakal dapat nilai X yang juga sama dengan si flag 1. Nah, kalau dapat flag 1, kita bisa cari si flag 2-nya. Kan flag 1 ini tadi punya si enkripsi pertama ya, yang punya ini. Nah, nanti kalau udah dapat flag 1, kita bisa dapetin yang si flag 2-nya. Kurang lebih gitu. Buat contoh soal ya. Contoh soalnya pakai soal ini kemarin aja. Don't save. Buat contoh soal aku pakai lomba yang belum lama, Hology aja. Dia tuh yang ini. Aku download dulu. Open. Ini solid py. Terus outputnya ini ganti aja jadi punya ini. Outputnya jadi ganti punya ini. Oke, udah. Oke, kita lihat overview-nya dulu. Overview-nya dia pakai Sage. Jadi ya tadi aku bilang, biasanya pakai crypto itu kalau nggak pakai crypto util number, dia di-derive dari PyCryptodom, yang ini aku tandain aja. Dia dari PyCryptodom. Benar kan? Oke. Dia dari Sage Math. Nah, kurang lebih gitu. Kita dikasih suatu fake flag di sini. Ada fake flag Hology 8 redacted. Nah, kayak RSA biasa, kita encrypt dulu si flagnya jadi sebuah cara pakai library crypto util number. Kita ubah dia dari bytes ke long. Terus dia pick sebuah nilai R. Jadi ini artinya apa? Ini artinya adalah memilih angka dari range 5 sampai 30. Jadi bisa aja R itu nilainya 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai 30. Ya pokoknya dia masuk lagi. Oke. Pokoknya random. Terus wait. Terus pemilihan PECI-nya dia sebesar 256 bits. Terus si P, dia mau ngebuat si nilai P-nya itu lebih besar dari Q. Kalau misalkan kalian lihat di kodenya, kalau misalkan P-nya kurang dari Q, dia bakal nukar tandanya nilai P harus lebih besar dari Q. Nah, terus yang unik adalah nilai modulusnya itu dia jadi ini. Kalau aku gambarin, kok ke close. Oke.
Kalau aku gambarin, itu dia nilai N-nya bukan PQ lagi. Dia bikin nilai N-nya jadi P pangkat R kali Q. Nah, kita tahu R-nya itu di suatu nilai random yang kita nggak tahu berapa, tapi yang kita tahu R-nya itu dari 5 sampai 30. Ya pokoknya di antara inilah gitu. Terus sama nilai Pi-nya. Nah, nilai Pi-nya dia juga berubah. Jadi Totian function itu dia tergantung sama nilai modulusnya, sama derive dari modulusnya. Jadi kan tadi yang basic itu P-1 sama Q-1. Nah, kita tambahin P pangkat R-1 sebagai kayak faktor belakang, bukan faktor belakang ya, pokoknya gitu. Itu nilai Pi-nya. Nilai E-nya tetap seperti biasa, 65537. Terus ada C-nya. C-nya sama, kita M pangkat E mod N, terus kita juga print si CEN. Tapi yang dia juga nambahin 2 nilai. Ada nilai tambahannya nih, ada get prime 2000, si D1-nya. Terus ada D2, next prime, D1 tambah get prime 1000. Nah, artinya apa sih? Artinya tuh gini. Oke, wait. Sekalian buka. Artinya gini. D1 itu besarnya 1000 bits atau approximately 1000 bits. Bisa aja 999 atau 1001 gitu. Tapi kayaknya aku salah dikit, tapi ya pokoknya gitu. Nah, D2 tadi kan dia next prime. Next prime dari si D1 ditambah get prime 1000. Get prime 1000. Artinya apa? Next prime itu dia bakal nyari bilangan prima selanjutnya. Nah, ya udah kita akhirnya fokus dulu ke sini dulu nih. D1 kita tahu nilainya 1000 bits. Ya kan? D1 kita tahu nilainya 1000 bits. Ditambah suatu bilangan prima random sebesar 1000 bits. Ya udah, 2000 bits. Bener gak? Nah, tapi D2 itu kita nyari next prime-nya. Jadi bisa aja dia 2000 bits, tapi bisa aja dia 2001. Kenapa? Bisa aja kayak dia tuh yang di pojok gitu, yang di pojok terus next prime-nya ternyata udah yang ukuran 2001. Bisa aja kayak gitu, kita nggak tahu mana yang benar, entah yang 2000 atau 2001. Oke, kita udah dapat beberapa fakta itu. Nah, notice ada 2 nilai E. Ada nilai E1 sama nilai E2. Kalau kita bikin suatu persamaan atau kongruensnya, dia itu memiliki hubungan E1 kongruens dengan D1 pangkat min 1, D1 pangkat min 1 mod Totian dari si modulusnya. Terus yang E2 dia kongruens dengan D2 pangkat min 1 dalam modulus si Totiannya. Nah, kita punya 2 hubungan nih. Terus kita juga tahu gimana kalau misalkan kita kurangin nih D2 sama D1-nya. Jadi kayak D2 dikurang D1 itu dia approximately, karena kita nggak tahu ukuran D2 yang aslinya. Approximately dia 1000 bits. Karena kan tadi kita udah tahu D2-nya itu 2000 bits, D1-nya 1000 bits. Ya udah, berarti anggapannya ini nilai deltanya 1000 bits. Oke. Kalau udah, kita coba cek hal-hal lain. Jadi kalian kayak udah tahu nih beberapa parameter, coba kalian mainin matematikanya gitu. Biar kita tahu kita tuh bisa attack pakai apa. Itu kuncinya. Nah, ternyata setelah kalian explore, kalau misalkan kalian kurangin E2 sama E1, itu dia bakal congruence sama si D1 pangkat min 1 dikurang D2 pangkat min 2. Atau juga kalau misalkan kita ubah jadi sama dengan, dia bakal jadi sama dengan si D2 dikurang D1 dibagi D1 D2 dalam modulo Totian. Nah, kalau dapat persamaan kayak gini, coba kita kaliin kedua ruas sama si S1 E2 pangkat min 1. Kita bakal dapat suatu hubungan yang lebih bagus gitu. Jadi kita bakal dapat
di sini S1 E2 pangkat min 1 itu dia kongruen sama D1 D2 dalam modulo si totiennya. Kurang lebih gitu. Nah, karena tadi kita punya nilai delta, deltanya itu tadi kan kita tahu D2 dikurang D1. Kita bisa ubah dia jadi S1 dikurang E2 dikali S1 E2 pangkat min 1 kongruen dengan D1, kok D1? Kongruen dengan D2 dikurang D1 dalam modulo si totiennya. Kurang lebih gitu. Nanti kita bisa pindah ruas, aku clear dulu deh. Aku clear dulu. Aduh, nyangkut lagi ya. Oke. Kita bisa pindah ruas, jadi kita bisa dapat S1 kali E2 delta itu kan tadi D2 kurang D1, dikurang S1 min E2, dia kongruen sama 0 mod totien. Nah tadi ingat syarat si Coppersmith, kalau kita bisa ngebuat dia kongruen sama 0 mod pi, kita bisa nyari apa? Kita bisa nyari small roots-nya. Nah, berarti kita tahu ini tuh bisa di-attack pakai Coppersmith. Ini bisa di-attack pakai Coppersmith gitu. Ya udah, kalau udah tahu pakai Coppersmith, ya udah anggap aja kita membuat suatu persamaan dari small roots, contohnya Z, anggap aja nih small roots-nya gitu. Yang dimana nilainya adalah S1E2 delta dikurang si S1 dikurang E2 di modulo sama si totian itu bakal sama dengan 0. Di bawahnya deh. Bakal sama dengan 0. Ya udah. Kalau kayak gitu, kita bisa nyari nilai dari si hubungan delta tadi. Delta tadi kan si S1 dikurang E2, S1 E2 pangkat min 1 modulo totian. Dan kita juga tahu nilai delta itu approximately atau approx 1000 bits. Approx 1000 bits. Ya udah, kalau udah kayak gini, kita bisa bikin persamaan Coppersmith-nya fx. Fx-nya itu S1 E2 X itu suatu nilai yang kita cari nanti dikurang S1 dikurang E2 itu bakal menjadi sebuah elemen di dalam domain Z and Z dalam X. Oke, ya kurang lebih gitu. Terus kalau dapat fx-nya gimana? Tadi kalau di Coppersmith kita bisa coba masukin nilainya delta. Jadi kayak F delta atau ini X0 ya. Kalau misalnya di Coppersmith F delta itu kita harus make sure dia kongruen, kelebihan. Kongruen sama 0 mod pi dan juga dia kongruen sama 0 mod P pangkat R min 1. Begitu. Nah, dari fakta ini, kita bisa dapat X. Karena apa? Ya karena kita tahu kalau si P pangkat R min 1 itu habis membagi Z, dan juga, dan tuh, dan aja deh. Dan si P pangkat R min 1-nya itu habis membagi N. Ya udah, akhirnya kita bisa dapat suatu nilai, kalau anggap aja G itu GCD atau KPK kan, FPB dari nilai Z sama N itu sama dengan P pangkat R min 1. Jadi kita tahu ternyata GCD dari suatu small roots Z sama modulus N itu dia nilainya P pangkat R min 1. Ya udah, kalau udah tahu gini kita bisa lakukan modular arithmetic. Ini biasanya sering kepake di matematika diskrit nih, matkul matematika diskrit. Intinya kita tahu kita pengen recover nilai P pertama. Terus kita pengen recover nilai Q, sama kita pengen recover nilai randomnya atau R tadi. Nah,
kita tahu kalau misalkan dari persamaan G, itu kita cukup cari nilai K. K itu kan tadi kayak pengali kan. Kalau misalkan di modul aritmetik kayak pengalinya gitu. Jadi anggap aja kita brute force nyari nilai K, sehingga kita nemuin G itu sama dengan P pangkat K. Nah, kalau kita ketemu selanjutnya gimana? Selanjutnya kita bisa cari nilai R-nya. Nilai R-nya itu apa? K plus 1. Ya udah, kita udah dapat nilai R nih. Kita pertama udah dapat nilai K dari brute force. Ini dari brute force nih. Dari brute force. Terus kita dapat nilai R. Terus kita juga bisa dapat nilai dari P. Karena kita udah tahu K sama tahu G, ya kurang lebih gitulah. Ya udah, karena udah tahu semua nilainya, berarti kan tinggal Q. Q itu, dari N dulu deh. N itu kan tadi kita tahu P pangkat R kali Q. Berarti kalau nyari Q ya udah tinggal ini N dibagi P pangkat R. Ya udah nanti kita dapat nilai Q-nya dengan cara bagi modulo sama bagi P pangkat R. Ya udah deh, kita dapat semua nilai yang kita butuhin buat decrypt. Tadi kan kita butuh, kalau di RSA biasa kita butuh P sama Q. Nah, kita P-nya udah dapat di sini. Nih, P-nya udah dapat, Q-nya juga udah dapat. Nah, ya udah. Tinggal decrypt biasa. Decrypt biasanya ya pakai cara decrypt biasa kayak tadi. Si D-nya itu pasti kongruen sama E pangkat 1 dalam mod N. Dalam mod N. Ya udah, nanti kita dapat si flag-nya. Atau oke, aku bakal kode all sepertinya. Wait. Kita bikin solo.py. Oke. Bakal import beberapa hal yang penting, kayaknya RE penting, terus kita import Sage. Terus crypto, ya udah, kriptonya itu aja yang banyak. Kita parse nilai dari si outputnya dulu. Kita bikin function, terus anggap aja, buka. Anggap aja open si output.txt, terus kita read, terus anggap aja endingnya, kayaknya nggak perlu encoding, cuman udah encodingnya itu UTF-8, terus kita read. Ini buat parsing doang. Terus def grab. Kenapa? Aku buka dulu dah. RE search what? Bentuknya gimana sih? Bentuknya itu, oke. Kita bisa rf /b k, bener gak ya? /bk /s kali sama dengan asterisk. Ini 0 sampai 9 aja deh. Nih 0 sampai 9 plus, nah benar, terus txt, oke. Terus return integer m.group. Oke, udah. Terus kita return, bener gak nih, grab c, urutannya gimana? Oh, c, e, n dulu, oke. Ambil c, e, terus ambil n. Wait, ambil n, terus ambil nilai e-nya. Oke. Terus c, e, parse. Ini define suatu hal ada di integer field, kita bisa gunain yang namanya zmod. Zmod itu suatu fitur di Sage buat define dia ada di integer. Terus kita bikin suatu polynomial function tadi yang x, kita cari x-nya.
Ini sama dengan polinomial, kita define dulu, kita bikin polynomial function di z mod n. Kalau udah, kita bikin nilai f-nya. F-nya tadi kan kita tahu E1 kali E2 ketika, ini yang X tadi, kita nyari X dulu, dikurang sama E1 dikurang E2, terus kita jadiin dia monik. Ya bener ya, harusnya benar. Oh monik, tanya nan dulu. Kita buat deltanya nan dulu, terus kita jalanin copper speed-nya. For bits in, ya anggap aja kita cari search gitulah. Kan kita nggak tahu dia 1000-nya itu 1000 approximate berapa, jadi kita kayak kasih dia konteks yang banyak, 1200 atau 1250, ya semoga cukup sih. Terus roots atau si akarnya itu dia small sama dengan 2 0,75. Terus si epsilonnya itu 0,05. Oke dah, terus kita cek kalau misalkan dapat roots-nya, langsung aja dia ubah nilai deltanya jadi si roots-nya itu, terus kita define nilai z yang tadi. Kan kita tadi udah bikin nilai suatu z. Z itu sama dengan, kalau di kode itu berarti S1 E2 kali delta terus ini dikurang, gak usah dikurang kayaknya deh, dikurang sama E1 dikurang E2 dalam mod n. Salah, dalam mod n. Terus kita cari GCD-nya tadi, GCD dari Zn. Terus kita set P-nya non dulu, sama si R-nya non, karena kita belum tahu. Terus kita udah tahu kalau kita ubah dulu deh. Ini jadi INTJ. Terus brute force K sekarang. For K in range 2 sampai 1000, ya kita gedein aja. Siapa tahu nilai K-nya bener-bener gede. Root exact. Wait, root exact. Butuh di NP dulu kayaknya deh. Root G T, K. Nah, terus kita cek if exact. Terus dari rootnya, berarti kita dapat nilai P sama R ya, yakni yang root, K plus 1. Kita langsung break. Kayaknya butuh GP2 nih. Import GP2. Oke. Break, dapat K. Ya. Udah langsung dapat. Key-nya kan tadi N sama dengan P pangkat R. Terus, totiannya itu kita kopas harusnya. P pangkat R-1 kali P-1 kali Q-1. Terus D-nya itu udah invert. Flag-nya itu berarti power mod si CDN. Terus kita print si flag-nya. Wait, long 2 bytes flag. Harusnya, ini aku lupa ubah ke Sage.
Coba search. Oke, kita dapat flagnya nih. Homology 8, multipower RSA with weak structure. Oke, kita berhasil gunain Coppersmith buat nyelesain soal ini. Kurang lebih kalian bakal nemuin soal-soal setipe, karena memang yang tadi 3 tadi, yang Coppersmith, Hastad, sama si Franklin itu cukup sering ketemu di CTF-CTF buat kategori kripto ya. Oke, kita udah selesai. Terus lanjut ke continued fraction. Continued fraction. Nah, ini benda yang cukup menarik. Kok fotonya nggak ada? Loh. Harusnya ada fotonya nih. Coba. Kok nggak ada fotonya? Di sini ada tapi what the hell? Yaudah. Continued fraction. Nah, harusnya kalian udah pernah ketemu yang kurang lebih gini lah. Dia pembagian tak terbatas gitu. Sebenarnya tak terbatas juga. Ini sebagai kayak suatu pendekatan. Jadi kayak bisa diganti-ganti. Ya kurang lebih contoh, nih ada contoh P. P kalau dijadiin continued fraction, itu sama dengan 4 dibagi 1 tambah 1. Kurang lebih itu adalah continued fraction. Nah, sekarang apa yang ingin kita apply ke continued fraction? Apa yang ingin kita gunain dari continued fraction ke crypto gitu? Oke, wait. Kita mungkin masuk winner dulu gak ya? Oh, jangan dulu deh. Wait. How to start? Okay, wait. Continued fraction. Oke, continued fraction tuh kita continued fraction. Anggaplah kita punya suatu bilangan X. Nah, continued fraction itu bilang kalau X itu bisa dimodelin ke suatu rational formnya. Rational form itu apa? Dia bakal jadi suatu pecahan lah, kayak misalkan A per B, atau misalkan di X ini kita pengen pecah dia jadi P sama Q gitu. P sama Q. Nah, contohnya tadi kayak ada banyak A kan. Kita bisa modelnya jadi A0 sampai AN atau ya semacamnya lah. Sampai A ke N. Nah, si continued fraction itu dia kayak nyari convergent. Convergent itu kayak semacam pendekatan. Kayak kalian mecah, misalkan kayak mecah A jadi B, C, D, nanti kalian gabungin buat dapat hasilnya, kurang lebih gitu lah, convergent lah. Nanti contohnya misalkan kayak P-1 itu sama dengan 1, terus P0 sama dengan A0, terus misalkan kayak ada PI berarti sama dengan AI PI-1 tambah PI-2. Terus kalau misalkan Q ya mirip lah, Q itu mirip bla 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 bla. Nanti kita bisa modelin dia jadi PI dibagi QI. Ini jadi suatu fraction atau ya pokoknya rasionalnya gitulah. Nah, ada notes jika si convergentnya itu misalkan dia memenuhi ini X dikurang suatu P bagi Q mutlak kurang dari 1/n
2Q kuadrat contohnya, maka si P per Q itu bilangan suatu nilai konvergen dari si X. Dia tuh konvergen dari si X. Nah, sekarang kita pakai ini buat apa gitu? Kita pakai ini buat biasanya tuh contoh sederhananya winner attack. Aku bakal mulai jelasin apa itu winner attack. Biasanya contoh kalian bakal nemu misalkan N-nya itu gede ya. Bisa kalau N gede udah biasa lah, N gede udah biasa. Nah, biasanya tipe-tipe winner, soal winner, itu nilai E-nya juga gede banget. Gede. Nilai C-nya ya gak ada yang aneh-aneh lah, kayak biasa gitu. Nilai C-nya biasa. Ini N gede banget, udah biasa juga, ini udah biasa. Yang gak biasa adalah nilai E-nya. Nilai E-nya itu gede banget. Nah, sekarang gimana si continuous fraction itu menjadi basis atau kayak menjadi dasar dari winner attack? Oke, wait ya. Wih, benar. Attack. Wait, start from where ya? Tadi udah continuous fraction. Oke, dari syaratnya dulu deh. Aku cari syaratnya dulu. Harusnya di internet ada syaratnya. Wait. Winner attack. Oke. Syaratnya itu aku lupa. Syaratnya adalah, oh nih. Syaratnya ya ini, misalkan N itu PQ. Dengan Q itu dikurang dari P dan P itu kurang dari 2Q. Ya ini biasalah. Nah, kita bisa menganggap nilai D-nya itu kurang dari sepertiga. Maksudnya gimana? Nah ini ada continuous fraction. Dia juga pakai continuous fraction di sini di Wikipedia. Intinya adalah gini. Syarat dari winner attack itu adalah D-nya. Salah. Nilai D-nya terus kurang dari sepertiga modulo seperempat, pangkat seperempat. Nah, tadi kalau kita pakai coordinate fraction, kalau kita ngikutin kondisi ini, berarti misalkan ada suatu fraction E bagi N, dia punya suatu convergen nilainya K per D, dengan nilai K-nya ya menghampiri, kita harus pisah dulu ya. Dengan nilai K-nya itu, dia menghampiri nilai E bagi totian N. Totian N. Dia bisa menjadi, kita dapat modelin dia jadi E bagi N dikurang K dibagi D mutlak kurang dari 1 per 2D pangkat 2. Nah, di sini kita tahu kalau si K per D itu dia convergen, kok coordinate fractions jadinya CF. Convergen, ini juga convergen harusnya, salah. Ini convergen. K per D itu suatu nilai convergen dari si continuous fraction-nya si E bagi N. Jadi E bagi N itu di continuous fraction dulu, nanti dia dapat dapat convergen nilainya K per D, ya kurang lebih gitulah. Nanti kita kan tahu hubungan ini ya, ini hubungannya awal banget, ada ED dikurang 1 sama dengan K totian N. Terus kita bisa dapat E bagi N itu menghampiri K per D. Kenapa? Karena ingat si totian itu dia menghampiri N dalam ini. Jadi kita tahu kalau misalkan si P-nya itu bisa aja menghampiri Q. Ya kurang lebih gitu. Dan langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkah buat attack-nya itu kurang lebih gini. Kayak ya di bawahnya aja deh. Tadi kan kita hitung dulu continuous fraction dari EN. Ini kita hitung dulu continuous fraction dari EN. Nanti kita bakal dapat suatu convergen yang bentuknya KI atau DI. DI itu ya I-nya itu indeks. Nah, untuk setiap convergen ini,
cek dulu satu, cek apakah suatu nilai pi itu sama dengan ED-1 per K atau nilainya integer gitu. Ini lagi-lagi matdis. Kalau kalian matdis, kalau misalkan udah matdis harusnya tahu ini cara nyari nilai pi-nya. Kalau misalkan dia integer, ya udah, berarti si pi-nya itu harusnya si totiennya, si n. Kita bisa gunain hubungan si totien itu sama dengan P-1 dikali Q-1. Jadi kita bisa modelin dia jadi N dikurang P plus Q plus 1. Nah, kenapa kita bikin dia jadi N dikurang P plus Q plus 1? Biar kita bisa modelin dia jadi gini. S sama dengan, pokoknya suatu nilai S, P plus Q, itu sama dengan N dikurang si pi-nya ditambah 1. Terus nanti kita bisa pecahin, kita bisa modelin jadi kuadrat, contohnya kayak X kuadrat min SX plus N sama dengan 0. Terus misalkan delta itu S kuadrat min 4N, ya nyari diskriminan lah, ini diskriminan. Nanti kita bisa dapat P itu sama dengan S dikurang akar delta per 2. Sedangkan si Q-nya itu S tambah akar delta per 2. Kurang lebih gitu. Nah, kalau gak ada nilai konvergen gimana? Berarti si winnernya gagal. Udah, sesimpel itu. Either kita dapat fakta menarik, kita bisa dapat nilai P sama Q-nya dari continued fraction, atau ya kita gagal. Berarti kalau misalnya gagal pakai winner, berarti ya nilai D-nya sesimpel lebih dari 1/3 N pangkat 1/4. Udah, gitu. Terus, tadi, winner, kalian bisa tembak, misalkan nilai E-nya gede banget. Ya kan, misalkan nilainya gede banget. Aku langsung ke kodenya aja. Wait. Aku udah nyiapin kodenya. Udah ada solusi nggak salah deh. Oke dah, nggak apa-apa. Oke, balik ke kode. Ya ini sejauh mata memandang ini nggak ada yang mencurigakan gitu kan. Dia import crypto util number, dia import random, dia import flag, terus dia ubah flagnya ke long, terus dia random generate si key-nya, terus dia bikin modulo dan kawan-kawannya lah. Nah, yang berbeda dari basic RSA adalah adanya nilai bound. Dan nilai bound itu dia definisinya N pangkat 1/4 dibagi 3. Ya enggak? Nah, kalau kalian cek lagi, nilai D-nya itu dia milih angka random dari 1 sampai nilai bound-nya, atau si N pangkat 1/4 dibagi 3. Nah, kalau udah tahu dipilih random, berarti kan si D-nya ini kurang dari bound, bener gak? Dan nilai bound-nya itu kalau kita cek, ternyata, wait, where is it? Kalau nilai bound-nya kita cek, ternyata dia kurang dari, mana tadi syaratnya? Nih, nilai bound-nya kurang dari 1/3 N pangkat 1/4. Berarti kita bisa attack si challenge ini pakai winner. Tapi kita cek dulu, apakah benar-benar kita bisa attack pakai winner. Oke. B. Oke. Dia print nilainya. Ternyata nilai E-nya gede banget. Kalau kalian lihat, kalau di soal-soal sebelumnya kan nilai E-nya itu relatif kecil ya. Contohnya kayak 65537, atau kalau Coppersmith biasanya 3, biasanya 3 kalau Coppersmith. Sekarang nilai E-nya gede banget. Kalau misalkan kalian dapat soal yang nilai E-nya gede banget, kalian boleh biasanya berasumsi buat langsung tembak ke winner. Oke, aku udah nyiapin solvernya sih biar gak ribet, dan kayaknya waktunya udah mepet juga. Jadi terus si solusinya di sini. Oke. Nah, kita ubah dia. Terus ini jadi N kecil aja, sama aja. Kurang lebih kode-kode di bawahnya itu ya buat winnernya. Kalau kalian lihat ini CF itu berarti continued fraction. Dia ngebagi-bagi terus.
sampai ketemu convergent. Terus nanti si convergent ini dia buat nyari nilai convergent, terus ada winnernya. Jadi kan winner tadi kita udah tahu buat ngecek ini kan, buat ngecek si convergentnya, apakah ada suatu integer yang memenuhi nilai pi. Kalau ada kita dapat pki. Kita tes dulu untuk sebagai verifier lah. Jadi kita jalanin. Dan ternyata benar, kita bisa pakai winner buat solve si soalnya. Nih, dengan bukti ada flag yang muncul nih, chat FTP test flag. Oke. Nah, selanjutnya itu ada lattice based cryptography. Tapi ini menurutku topiknya cukup advance dan juga kayaknya agak cukup waktu kalau pengen di cover dalam satu sesi ini. Jadi aku kasih kalian suatu paper yang bisa kalian baca gitu. Kalau kalian buka itu ada 30 halaman seingatku. Dia bahas ini, lattice based cryptanalysis 36. Iya benar 36. Ini kalian baca aja, ini menarik banget. Kurang lebih lattice itu dia butuh ilmu aljabar linear lah. Atau kalau secara simpel ku jelasin kayak gini. Anggaplah aku punya suatu vektor. Vektor, kalian udah tahu vektor harusnya. Ini ada vektor A, ini B. Dan ini anggapannya A itu dia ada di suatu poin, B itu ada di suatu poin. Tek gitu. Nah, kalau kita taruh poin di sini apa yang terjadi? Poin di sini berarti hasil dari apa? Hasil dari AX plus BY dengan nilai A sama B-nya positif karena kan kita arahnya ke atas dan ke kanan, jadi ini positif. Nah, bagaimana kalau kita tambahin titik-titik yang banyak? Contohnya kayak gini. Ini ada titik, ada titik, ada titik, 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 bla bla bla, tak 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 tak. Nah, kalau kalian notice, ini tuh si vektornya bakal ada di lattice 2 dimensi. Ini kita sebut sebagai lattice. Ini lattice 2 dimensi. Nah, sekarang aku pengen kasih vektor dengan nilai yang sama, tapi arahnya berbeda. Contoh kayak gini. Ini ada C, ini ada D. Kita tambah titik-titik lagi. Oke, ini lattice di 2 dimensi juga. Nah, ini asumsikan nilainya sama lah. Jadi ya pokoknya gak ada perbedaan. Tapi kalian bakal prefer yang mana kira-kira? Yang kiri atau yang kanan? Pasti yang kiri kan? Karena kelihatannya vektornya itu lebih gampang buat diutak-atik nantinya. Misalkan kayak dihitung, ini misalkan gini anggapnya 90 derajat nih. Pokoknya dia bisa diutak-atik gampang lah dibanding dengan yang ini. Ini tuh kita ya pokoknya arahnya jelek aja. Nah, lattice atau konsep lattice attack itu kita pakai algoritma yang namanya LLL. Nah, LLL itu dia diderive dari yang namanya Lenstra-Lovász. Nah, dia tuh ngapain si LLL ini? LLL itu bakal ngubah vektor yang kelihatannya jelek ini yang aku lingkarin, ke jadi bentuk bagusnya. Ya kan? Ke jadi bentuk bagusnya. Jadi nanti kita bisa utak-atik lebih gampang si vektornya. Dan kalau kalian notice, si B-nya itu punya panjang yang lebih pendek. Berarti kita nanti dengan B ini bisa recover nilai-nilai yang lain. Karena si B-nya itu kan lebih kecil. Kita bisa dengan mudah dan gampang dan juga cepat gitu ya. Dan juga cepat ngitung beberapa parameter dari B ini gitu. Atau biasanya disebut sebagai closest vector problem. Biasanya disingkat CVP. Kalian juga bisa research nanti CVP itu ngapain. Dan pokoknya gimana. Jadi anggapannya LLL itu dia suatu problem yang NP-hard. Jadi kalau kalian solve di polynomial time, itu bakal susah banget atau hard gitu. Si LLL itu dia kayak bakal buat suatu resolve. Jadi dia biar gak usah hard banget gitu. Kita bisa derive nilai, misalkan kita pengen nyari P sama Q, itu dengan yang lebih cepat. Awalnya misalkan kayak 1 tahun,
itu bisa jadi cuma 1 menit. Ya kurang lebih gitu algoritma LLL. Makanya ini suatu materi yang menurutku menarik banget, cuman ya terlalu advance karena bakal mainan banyak linear algebra. Jadi kalian saranku belajar linear algebra dulu sama baca paper itu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi aku bakal kasih previewnya aja si Lattice itu bakal ngapain. Aduh, udah lewat ya. Gak jadi bahas deh. Ya udah paling itu aja materinya dan kalian kalau ada pertanyaan juga bisa nanya di sini. Aku bakal kasih ke gimitnya. Wait. Dah. Oke. Kalau ada yang mau nanya tinggal nanya ya. Kayaknya aku jelasnya juga kecepetan deh. Wait. Kak, kripto harus jago math gak? Kalau jujur-jujuran ya, kripto itu kalau kamu punya background math, contohnya kayak OSN Math gitu ya, dari SMA, itu bakal jadi gampang banget. Cuman kalau misalkan kamu gak ada background math, saranku coba belajar. Bukan berarti gak bisa ya, bukan berarti gak bisa yang kayak misalkan aku dari SMA gak OSN Math gitu, gak apa-apa. Aku juga SMA-nya gak OSN Math kok, cuman aku main kripto. Awalnya tuh karena ngisi bidang kosong. Kebetulan ya kripto itu kan termasuk kategori yang sulit, tapi poinnya banyak dan juga biasanya banyak orang tuh gak mau main kripto karena mungkin learning gap-nya yang agak ngawur, tapi bakal rewarding gitu di akhir. Jadi kalau aku itu belajar ini, belajar modular arithmetic dulu sama algebra linear. Tapi kalian bakal dapat di kalau matematika diskrit tuh kalian bakal dapat di semester 1 atau semester 2 aku lupa. Kalau linear algebra itu bakal dapat di tahun kedua gitu. Jadi ya paling belajar itu dulu aja. Dan harusnya kalau udah kebiasaan udah bakal gampang kok gitu. Oke, ini udah answer. Next tutor mesin twister dong bang, waktunya gak cukup, maaf ya. Aku juga kayaknya skill issue kalau mesin twister. Sorry banget. Maaf ya, maaf ya. 9.40, bentar lagi 2 jam. Oke, kalau ada yang mau nanya lagi, mungkin aku tungguin sampai 21.50 deh. Kak, spek laptop ngaruh buat brute force nilai prima. Sebenarnya brute force nilai primanya itu gak terlalu yang besar banget. Harusnya gak jadi ini, gak ngaruh lah. Biasanya tuh brute force primanya ya sekitar nilai 1 sampai 10.000. Biasanya itu paling gede 10.000 juga. Dan kalau misalkan udah gak dapet, misalkan kamu udah brute force, terus gak dapet flagnya, biasanya itu approachmu yang salah gitu. Soalnya sepengalamanku itu gak ada brute force yang sampai jutaan nilainya, karena itu biasanya itu juga soal-soal yang NP hard sih, kayak Lattice gitu. Maksudnya kayak di soal-soal biasa gak sampai harus brute force yang banyak banget gitu. Jadi spek laptop, meskipun kayak punya laptop spek apa sih Lenovo ThinkPad itu juga masih kuat gitu, aman aja, aman. Oke, kita bahas answer ini juga. Kak, kalau CTF mending kuliah satu bidang tapi mendalam atau semua bidang tapi sekedar bisa. Oke, ini based on pengalamanku ya, sama teman-temanku deh, sama teman-temanku. Saranku, kalau mau cepet jago dalam tanda kutip, itu mending ambil satu bidang yang kamu suka dulu. Kan ini kripto. Gak perlu kripto, yang kamu suka misalkan kayak PWN atau web,
itu ya udah fokus di satu bidang itu dulu aja. Soalnya kalau kamu belajar banyak, itu tuh banyak banget. Contohnya ya dari kripto ini aja deh. Kalau misalkan kamu lihat roadmap-nya tadi, nih yang di diagram ini, itu tuh sebenarnya masih banyak yang harus kalian pelajarin. Jadi misalkan kalian belajar kripto terus belajar PWN itu bakal menurutku berat banget dan nggak tahu bakal kepegang apa enggak, kecuali kalian memang bener-bener sepuh gitu. Mungkin bisa aja, aku gak bakal ragu, cuman saranku ya pegang satu dulu gitu. Pegang satu dulu. Nanti sekiranya kalau udah merasa bosen, misalnya kayak kalian main PWN udah jago banget atau main kripto udah jago banget nih, terus mau nyoba web, ya udah kalian coba aja belajar yang lain gitu. Mulai belajar yang lain, itu boleh kayak gitu. Jadi coba dalamin satu dulu aja. Oke, kita mark as answer. Jadi kripto harus kuat algebranya Kak, benar. Gak cuma algebra sih. Intinya kayak number theory, terus ada modular arithmetic, sama linear algebra. Kenapa linear algebra kuat? Karena kalau misalkan di lomba Indonesia, itu tuh mulai banyak banget soal-soal Coppersmith sama lattice, yang dimana itu butuh pemahaman algebra linear. Algebra linear tuh kalian bakal mainan banyak matriks, modelin vektor, dan lain-lain. Jadi ya pokoknya kalau kalian belum punya base ilmunya, kayak belum punya ankornya bakal berat sih. Paling gitu. Cuman kalau buat entry level, ya kalian belajar dulu aja kayak, biasanya materi-materi OSN tuh bakal membantu sih OSN Mat. Contoh kayak number theory itu bakal kepake terus malah, kepake terus. Terus ada modular arithmetic dan kawan-kawannya. Ya pokoknya gitulah. Jadi bidang ini sebenarnya bidangnya kripto banget. Bidang ini tuh matematika banget lah gitu. Buat kalian yang suka matematika harusnya cocok sama bidang ini. Oke, ku tunggu sampai 9 lewat 10, 10 kan. 9 lewat 50. Kalau gak ada pertanyaan lagi mungkin bakal ku tutup aja. Biar gak kemalaman juga sih, ini udah mau jam 10 kurang. Besok masih kuliah. Kak, aku udah belajar di crypto hack, tapi kurang paham pemakaian mesnya. Boleh dipakai di mana aja gitu. Oh, itu tuh harus sering-sering, biasanya harus sering-sering nemuin soal dengan tipe semirip sih. Contoh, kayak tadi, misalkan kalian ketemu RSA nih, RSA nilai E-nya kecil. Nah, biasanya itu tuh kalian bisa tembak langsung pakai Coppersmith atau pakai lattice, biasanya gitu. Atau misalkan nilai E-nya gede, itu bisa kalian tembak pakai winner. Tapi ya gak bisa jamin 100% bisa. Anggapannya kayak kalian punya ide, tapi kalian coba dulu dapat apa enggak. Biasanya kalau idenya kuat, itu langsung dapat gitu. Jadi kalau based on experience aku atau saranku, coba belajar, pokoknya kalian aja crypto hacknya lagi.
terus sering-sering lomba aja, atau ya kalau misalkan kayak takut banyak uang habis gitu, kalian bisa ikut lomba inter. Contoh yang tadi yang di CTF Time. CTF Time tuh mostly lombanya gratis dan bagus-bagus kadang. Ada beberapa yang bagus, ada beberapa yang flop, tapi ya udah ikut aja gitu. Pokoknya banyak-banyak latihan aja lah kalau masalah pemakaian math. Soalnya itu tuh based on experience banget gitu. Anggap aja kalau kalian belajar ujian, ya belajar matematika aja lah. Belajar matematika. Kalau misalkan kalian cuman belajar kebut semalam, terus kayak ngafalin teori-teori doang, terus kayak latihan sedikit, pasti kalau kayak ketemu soal dengan konsep sama, tapi kayak diputer dikit, pasti kalian gak bisa ngerjain gitu. Cuman kalau misalkan kalian beneran udah paham, kayak contoh udah belajar, udah paham, terus udah cukup latihan nih, nanti kan kalau misalkan ketemu soal yang dengan konsep sama, cuman kayak diputar, itu kalian juga langsung bisa gitu. Tapi kadang udah jadi baca kalau soal kayak udah paham, kadang gak tangkap maksudnya. Gini, cara baca write up, gini loh. Kalau kamu baca solusi punya orang, itu oke, wait ya yang bawah. Kalau misalkan udah baca write up, itu jangan langsung kayak gimana ya, anggapannya tuh kamu coba dulu. Jadi contoh nih, di write up-nya, kamu dikasih ide. Coba kamu elaborate idenya dulu gitu. Jangan langsung ngeliat wall solution. Kenapa jangan langsung lihat wall solution? Karena kamu bakal ketemu langsung kayak, oh situasinya kayak, oh ternyata gini doang. Nah kurang lebih gitu lah. Kayak, ya karena ngerasa itu, nanti kayak skill problem solvingnya gak kebentuk. Jadi kayak kalau misalkan baca write up orang, coba buat verify ke orang-orang yang lebih jago, contohnya kayak teman-teman kamu misalkan ada main kripto, atau kalau kamu pengen chat aku atau beberapa cutting juga boleh. Terus atau enggak biasanya tanya chat GPT juga paham kok. Misalkan kayak tanya kenapa dia bikin persamaan kayak gini, apa sih yang pengen dia dapetin gitu. Terus dari kalau misalkan udah dapet, kenapa dia gini gitu. Biasanya chat GPT tuh bisa jelasin, dan juga misalkan kamu kasih prompt kayak tolong buat penjelasannya seperti kamu menjelaskan ke bocah yang 7 tahun contohnya gitu, ya kurang lebih gitulah. Gitu. Jadi kalau misalkan baca write up itu kayak verify terus lah, kayak learning tapi harus doing juga. Jangan kayak cuma baca doang, harus doing juga sama verify solusinya. Kurang lebih gitu aja kalau dari aku. Kak, sorry out of topic dari crypto. Kalau platform learning recorded. Oh, oke. Kalau learning itu ada banyak sebenarnya. Tergantung kategori kamu. Kalau misalkan yang secara banyak, kalau dari yang kalau misalkan aku itu ada hack the box. Udah dari PPT-nya kok. Kamu bisa cek aja. Wait. Nih ada hack the box nih, ada hack the box. Terus sebenarnya ada yang beberapa niche untuk beberapa kategori. Contohnya kalau kripto kan dari crypto hack. Kalau Reveng itu ada yang namanya apa ya? Aku lupa lagi. Wah lupa lagi. Mungkin aku bakal kasih di Discord aja deh. Kalau Reveng itu ada yang niche-nya juga. Terus kalau foreign aku kurang tahu sih foreign main di mana. Terus kalau web itu kalian main yang namanya Portswigger. Nih kalau web kalian main Portswigger. Nih kalian belajar aja dari sini. Ini membantu banget kalau kalian tertarik sama web. Terus kalau PWN itu ada yang namanya PWN College. Ini ada yang namanya PWN College. Terus apalagi ya? Beda-beda itu Rev, Crypto, harusnya udah ya. Tapi kalau misalkan kalian pengen bener wholly belajar, itu kalian dari hack the box aja. Karena hack the box itu soal-soalnya gak manjain yang beginner lah, kayak anggapannya oke, soalnya mudah tapi gak bakal manjain beginner, jadi kalian tetap ada proses belajarnya gitu dibanding sama Pico CTF. Pico CTF menurutku oke beginner, cuman aku personally kurang suka sih karena agak manjain yang beginnernya gitu, jadi kayak tutorial hell ya, kurang lebih gitu lah. Kalau kalian pernah dengar istilah tutorial hell, ya itu adalah Pico CTF.
kalau aku sendiri recommend hack the box. Paling gitu. Oke, kita resolve. Ada yang ingin tanya lagi? Oke. Kalau misal nih Kak, kita belajar algo. Oke. Kepanjangan, misal Tonelli. Bagusin hafalin aja atau paksa cara paham Tonelli. Oh, oke. Ini tuh sebenarnya bebas sih. Maksudnya kayak belajar algo itu kan lebih ke memahamin gimana cara kerja algoritmanya ya. Kalau kataku mending kamu belajar kayak kalau ketemu soal itu kira-kira solve pakai apa. Soalnya kalau misalkan kamu gak terlalu paham cara kerja Tonelli, kamu ya secara kasar bisa lempar ke LLM gitu. LLM itu kalau kalian lemparnya tanpa konteks itu emang kadang dalam tanda kutip maaf goblok gitu. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu nih dapat soal ini, oh idenya tuh Tonelli gitu contohnya. LLM tuh bisa kasih kalian kode Tonelli-nya gitu. Jadi misalkan kamu merasa keberatan kalau misalkan belajar kayak hafalan gini, ya udah lebih baik kayak learning the cara solve-nya gitu. Contoh kayak kamu udah tahu ini pakai Tonelli, ya udah coba lempar ke LLM, biasanya dikasih tuh kodenya. Tapi ya malah lebih bagus kalau kamu juga paham cara Tonelli sih. Intinya jangan dihafalin, kayaknya hafalan tuh bad in some way, terutama di matematika juga sih. Jangan pernah ngafalin, lebih baik mahamin aja gitu. Terus kalau misalkan memang sulit buat mahamin, coba lempar GPT, bisa kan dia ngasih kode. Nah kamu tuh tanya GPT-nya, kodenya tuh ngapain sih? Ya kurang lebih gitulah. Dia bakal jelasin bla 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 bla. Nanti lama-lama belajar juga. Makanya tadi kan aku tambahin tuh learning source-nya ada ChatGPT, tapi not recommended. Kenapa? Soalnya ChatGPT itu bakal membantu banget kalau kamu udah paham konsep cuman kayak pengen dalemin lagi gitu. Kalau misalkan kayak beneran blind ya jangan dipakai ChatGPT. Gitu aja. Oke. 2155. Oke, aku agak bingung algonya Tonelli. Jadi kadang udah ada programnya setiap mau pakai di. Oh, itu gak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya kayak juga banyak gini, fun fact, banyak crypto player itu yang pakai kode Coppersmith yang beneran dipanggil doang. Ada nggak ya GitHub-nya? Bisa ada GitHub-nya. Contoh ini deh. Biasanya kalau kamu ngelihat write-up orang yang solve-nya pakai Coppersmith, tuh kadang dia bakal kayak import Coppersmith.sage atau Sage. Ini tuh isinya gini sebenarnya, cuman kayak tinggal manggil-manggil fungsinya doang nih, kayak small roots tinggal dipanggil, nanti dia bakal manggil doang gitu. Itu bukan suatu apa ya, bukan suatu aib lah. Maksudnya gak apa-apa gitu. Gak terlalu paham algoritma Tonelli, tapi make ya I mean it's okay. Cuman mungkin bakal berat kalau misalkan Tonelli-nya dimodif-modif banget gitu. Itu mungkin bakal lebih berat. Jadi pemahaman Tonelli Shanks itu bagus. Gimana ya? Sebenarnya gak terlalu paham gak apa-apa. Tapi kalau kamu paham bakal ngebantu kalau si soalnya tuh ada variasinya gitu loh. Kurang lebih gitu aja sebenarnya gitu aja. Kalau misalkan ada variasi jadi kamu bakal tahu ngapain. Cuman kalau misalkan gak terlalu paham, I mean gak apa-apa sih. Buat kayak misalkan buat learning proses gak apa-apa. Tapi kalau misalkan pengen level up, ya berusaha pahamin aja. Tapi step by step lah, pelan-pelan aja gitu. Oke, resolve. Cryptography challenge drop, hore, udah drop kah? Oke, ada 5 challenge. Ini nge-cover semua materi, jadi kalian cobain aja lah. Ini aku kasih LLL buat kalian yang pengen tahu challenge LLL gimana. Ini ada IF2123, kalian cobain aja yang mau LLL. Terus ini yang gampang. Terus ini apa ya, aku lupa. Ya pokoknya kalian cobain aja, sesuai materi lah pokoknya. Dan juga soalnya lebih easy dibanding yang diajarin tadi.
Harusnya kalian bakal cepet solve sih kalau merhatiin. Gan, kuota gue sekarat. Oke, kalau gitu kita lanjutin. Misalkan kalau ada pertanyaan, chat aku aja. Nih ada kontakku, wait. Ada kontakku di Discord, ada kata.inv, atau di Line juga, ya maaf banget. Line ID-nya jelek karena dari SMP. Paling gitu aja. Terima kasih buat yang udah datang. PPT bakal di-share abis ini, tenang aja. Cal juga udah di-drop. Jadi ya sekian itu aja dari aku. Oke, terima kasih semuanya all. Kita tutup ya. Udah, aman gak? Oke, kalau gitu terima kasih. Kalau kalian tertarik kripto, jangan lupa belajar matematika. Hore. Hore. Dah, aku end ya. Dadah.